pagi teman-teman. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan ibadah. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan mengadakan ibadah. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengambil ayat hafalannya di 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak orang saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. 2 Timotius 2 ayat 2. Tuhan, Engkaulah perlindungan, kubu pertahanan kami. Di dalam kepak sayap-Mu Tuhan, kami percaya malapetaka takkan menimpa hidup kami. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Oh, inilah hatiku melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Berjemaat Tuhan, dengan hatimu katakan pujian ini. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku, inilah hatiku melekat
Terima kasih Tuhan, Kau perlindungan kami dan pertahanan kami. Oh, kami tidak takut Tuhan, Kau yang Saya akan membacakan 2 Timotius 2 ayat 1-13. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang aku katakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semua itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti kabar kalian sangatlah baik di dalam perlindungan Tuhan. Dan pada saat ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kepadamu Bapa, kami sujud menyembah di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih atas kasih setiamu dan juga penyertaan-Mu Bapa yang Kau berikan kepada kami. Dan masa ini Tuhan, kalau kami akan memulai sekolah minggu ini, pimpin Bapa sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, ke akhirnya. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan cerita pada pagi hari ini. Mari turunkan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang hamba-Mu utarakan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk pelajaran pada pagi hari ini diberi judul Pemberitaan Injil melalui pemuritan. Untuk bacaan Alkitabnya diambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayatnya 1 sampai yang ke-13. Kalau di sini kita dengar kata pemuritan. Apa sih yang ada di dalam benak kita? Nah, pasti murid berarti kalau ada murid pasti ada guru. Nah, di sini saya juga mau bertanya, perlu nggak generasi penerus itu perlu nggak? Pasti jawaban kalian semua, generasi itu pasti perlu. Setiap organisasi atau setiap pemimpin pasti perlu ada generasi. Pasti perlu ada suatu pembaharuan. Ya, di sini cerita pada pagi hari ini Paulus akan memuridkan yang bernama Timotius. Ya, di sini
pelajaran pada pagi hari ini ada dua hal yang perlu ada tiga hal ya yang perlu kita bicarakan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama berlipat ganda. Nah, di sini dijelaskan surat yang ditujukan kepada Timotius untuk kuat dalam panggilan dan membawa dampak bagi banyak orang. Ayat ini menjelaskan bagaimana memberitakan Injil yang berlipat ganda. Kata berlipat ganda di sini yaitu bertambahnya jiwa dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Sama seperti Paulus, di mana Paulus berkeliling dari kota satu ke kota yang lain dan dia membawa banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Nah, sebagai seorang murid, nah di sini Paulus memberikan bekal kepada Timotius sebelum dia memberitakan Injil. Berarti di sini Timotius harus diberi bekal dulu agar di dalam pemberitaan Injil bila terjadi sesuatu Timotius tidak kaget ya. Berarti di sini Timotius mempunyai pegangan yang kuat ya. Sama seperti kalau seseorang ingin mencari generasi yang baru, pasti dia harus dibekali dulu. Bagaimana sih menjadi seorang pemimpin, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang kuat, yang tangguh, yang bijaksana, dan pemimpin yang disenangi oleh banyak orang ya. Sama seperti Paulus pada saat ini. Ada hal-hal yang Paulus ajarkan kepada Timotius. Yang pertama, menjadi kuat lebih dahulu. Nah, di sini ditunjukkan kepada Timotius agar berusaha dengan sekuat tenaga, daya dan upayanya supaya dia menjadi kuat dalam situasi apapun, menjadi kuat dalam melayani Tuhan dan jemaat Efesus yang dipercayakan kepadanya. Paulus mendorong Timotius semakin menjadi kuat ya. Di dalam kita memberitakan Injil, kalau kita nggak kuat, pasti kita akan menyerah di tengah jalan. Ya, seperti juga kalau kita membangun rumah. Nah, rumah kalau nggak ada pondasi, ya rumah itu berarti tidak kuat atau tidak kokoh. Ya, yang kedua, mendengar dengan seksama. Paulus mengajarkan kepada Timotius supaya memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan mengerti apa yang diajarkan oleh Paulus. Yang ketiga, berani mempercayakan, berarti memberikan kepercayaan kepada orang lain yang memiliki komitmen yang sama, tidak menyimpan kebenaran itu sendiri. Berarti di sini kita harus mengabarkan berita itu kepada orang lain, enggak kita simpan sendiri, harus kita sharekan kepada orang lain. Karena orang lain juga membutuhkan dan juga ingin mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Yang keempat, cakap mengajar. Paulus mempercayai Timotius karena dia mampu untuk mengajar orang lain. Demikian juga orang-orang yang telah dipercaya adalah orang-orang yang juga cakap mengajar orang lain lagi. Jadi bukan orang yang sembarangan, orang yang dipercayai, tetapi orang yang memiliki keterampilan atau kelebihan untuk mengajar lagi kepada orang lain. Berarti di sini nanti setelah Paulus memberi ketakan dan mengajarkan kepada Timotius, nah Timotius sama seperti Paulus, Timotius akan mencari generasi lagi, mencari murid lagi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan nanti murid dari Timotius juga mencari murid lagi, dan begitu seterusnya. Yang kedua, di sini dilatih menjadi murid. Ya, di sini seorang murid ya dia harus mau dilatih ya, dia harus mau apa yang dikatakan oleh pengajarnya atau oleh gurunya
dia harus menuruti. Nah, di sini dikatakan di ayat yang ketiga dan sampai yang keenam tentang suatu penggambaran ketika siap menjadi murid, lalu mencari dan menuliskan tentang seorang murid seharusnya seperti apa sih. Nah, di sini dikatakan di ayat yang ketiga sampai yang keempat, seorang prajurit menggambarkan seorang murid yang memiliki ketaatan yang mutlak kepada komandannya, yaitu Tuhan Yesus sebagai kepala, bukan yang lain. Berarti seorang murid harus taat kepada kepalanya. Ya, sama seperti seorang prajurit harus taat kepada komandannya. Kalau komandannya bilang A, ya harus dilakukan. Kalau komandannya bilang B, dan itu juga harus dilakukan. Yang kelima, seorang olahragawan menggambarkan bahwa murid yang baik adalah murid yang taat kepada aturan firman Tuhan. Yang ketiga, seorang petani menggambarkan seorang murid untuk terus tekun mengerjakan bagian pelipatan gandaan ini sekalipun belum melihat hasilnya. Karena proses pelipat gandaan ini seperti proses merawat seorang anak bayi sampai menjadi dewasa dan berhasil mandiri. Ya, di sini kita harus tekun ya, kita harus tetap tekun walaupun belum tahu bagaimana hasilnya, tapi kita harus tidak boleh menyerah karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Di mana kita melangkah, Tuhan Yesus pasti membimbing kita. Tuhan Yesus pasti bekerja dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, di sini teladan untuk melipat gandakan, yaitu di sini kita dapat melihat teladan yang terlebih dahulu dilakukan oleh Yesus dan Rasul Paulus, dan hasilnya berlipat ganda sampai saat ini. Teladan Yesus melalui hidupnya, ia rela menderita, dijadikan sebagai penjahat, memberi diri untuk menebus dosa manusia. Ia sangat mengasihi manusia. Dengan teladan ini, Paulus menjadi kuat dan sabar menanggung semua tantangan hidup yang dihadapi dan terus semangat memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita saat ini sebagai generasi muda? Apakah kita siap untuk menjadi murid yang berani untuk memberitakan Injil? Di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Memang memberitakan Injil itu tidak mudah, pasti banyak rintangan, banyak godaan. Ya, makanya kalau kita siap menjadi murid, ya kita pasti dikasih bekal dulu ya dalam kita memberitakan Injil. Enggak asal kita langsung memberitakan Injil. Ya, pasti kita dikasih bekal dulu agar dalam memberitakan Injil kita dapat memberitakan Injil sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah tadi cerita pada pagi hari ini, bagaimana memberitakan Injil kepada melalui pemuritan. Terima kasih, selamat pagi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk cerita pada pagi hari ini, dan kami ingin Bapa lebih setia lagi kepadamu, dan kami ingin Tuhan menjadi murid-Mu yang setia untuk kami bekerja sebagai pemberita Injil. Bapa, mari Engkau bekerja atas setiap diri kami Bapa, agar kami siap untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kabar perlindungan yang Engkau berikan hari ini. Dan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas pelajaran yang Engkau berikan hari ini. Yesus, tolong agar kami bisa memahami pelajaran ini dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Yesus, tolonglah kami dan guru-guru kami agar terhindar dari bahaya selama hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus harus syukur. Haleluya. Amin.